Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang telah sampai kepada hadis yang nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, salah satu sahabat dengan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu sangat banyak. Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Sebagian dari tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini derajatnya hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. Ikhwafillah, di sini ada dua hal yang ingin atau kita ingin sampaikan, ya, bahwasanya sebagian dari tanda keislaman seseorang, ya, artinya seseorang dikatakan sudah baik Islamnya, yaitu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, ya, tidak bermanfaat di sini dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menulis setidaknya ada 8 faidah atau manfaat yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Ya, yang pertama, hadis ini merupakan asal atau asas dari adab, ya, dan keselamatan seseorang. Ya, salah satu asas dari adab, ya, pondasi dari adab itu adalah hadis ini. Yang kedua, seseorang hendaknya meninggalkan, ya, yang tiada bermanfaat baginya atau tidak memberi faedah penting, ya. Kemudian selanjutnya, seseorang, ya, tidak menyibukkan dalam perkara yang sia-sia, ya. Para ulama menjelaskan di sini perkara yang tidak bermanfaat itu apa saja, ya. Tentu ketika kita menuliskan itu sangat banyak, tapi setidaknya ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, itu perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian perkara-perkara yang Allah makruhkan atau Allah atau Islam atau agama Islam tidak apa-apa melakukan perkara itu, namun dia seperti selalu menyibukkan diri dalam perkara tersebut, yaitu perkara mubah. Yang asalnya Islam membolehkan, namun dia terlalu menyibukkan diri dalam perkara mubah sehingga perkara yang wajib baginya itu menjadi lalai. Kemudian faedah yang selanjutnya, sepantahnya seorang hamba itu menahan diri dari ikut campur, ya, dalam perkara yang tidak ada manfaat baginya, baik dunia maupun akhirat, ya. Kalau kata orang sekarang itu tidak kepo pada urusan orang lain, ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah dengan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu lebih bisa menjaga waktu dan juga agama kita. Ya, ikhwafillah, di antara perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaat bagi kita adalah di dunia ini yang mungkin sebagian dari kita sering terjatuh lalai di dalamnya adalah kita sering terjebak dalam gadget, ya. Terlalu banyak memegang gadget sehingga waktu kita habis di sana. Mungkin kalau kita persentase, ya, dalam sehari, dalam 24 jam itu lebih dari 50%, ya, semua urusan kita itu selalu berkaitan dengan gadget, ya. Maka nasihat kami untuk diri kami sendiri dan juga untuk saudara sekalian, hendaklah kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, kita lihat diri kita sendiri, ya, tanpa kita menuduh orang lain, seberapa sering kita memegang gadget, ya, entah itu handphone, ya, atau laptop, tab dan lain sebagainya, yang itu tidak ada urusannya dengan
manfaat dunia dan juga akhirat. Ya, kecuali di sana ada urusan pekerjaan, mungkin ya urusan membuat konten bagi para teman-teman konten kreator dakwah dan lain sebagainya. Sesuatu yang melalaikan kita, ya, scrolling video-video pendek sehingga tidak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam tidak terasa. Sampai kita baru tersadar sudah lewat tengah malam, yang akhirnya kualitas tidur kita berkurang, yang akhirnya kita lalai dari sholat malam. Bahkan yang lebih parah adalah kita lalai dari sholat subuh. Ya, sholat subuh sudah fajar menyingsing, sudah ayam berkokok, sudah siang, naudzubillah ya. Kemudian faedah selanjutnya yang Syekh tulis di sini adalah dengan melakukan atau menjauhi perkara yang tidak bermanfaat bagi kita, sesungguhnya itu akan mempermudah urusan kita, ya. Sebab dikala seseorang nimbrung atau ikut campur urusan orang lain, itu akan membuatnya lelah dan capek, ya. Bagaimana seseorang mencampuri urusan orang lain yang di sana sebenarnya bukan urusan dia, ya, ikut dalam komentar-komentar yang tidak ada manfaatnya, ikut mungkin di sana ada berita tentang artis, ya, yang dia rumah tangganya sedang bermasalah misalkan, kita ikut nimbrung di sana, kita ikut berkomentar di sana, apalagi terjebak dalam debat yang tidak ada ujungnya misalkan dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, ya, siapa mereka, entah itu akun sungguhan atau akun fake, ya, kita nggak tahu. Maka itu akan melelahkan kita dan juga membuat kita taat, capek, ya, lelah, ya, dan itu tidak ada manfaatnya. Kita tidak dibayar di sana, bahkan kita juga punya kemungkinan besar terjatuh dalam ghibah, ya, karena ini urusan privasi orang lain. Kemudian faedah selanjutnya nomor 7 adalah meninggalkan perkara yang tidak penting, ya, tidak ada manfaatnya, itu merupakan sebuah healing, ya, ketenangan hati kita. Bayangkan ketika kita dalam 1 hari, ya, mulai melek buka mata, kita sudah nimbrung buka gadget, di sana ada artis, si fulan dan si fulanah cerai misalkan, si fulan ternyata selingkuh, ya, si fulan ketahuan di hotel, naudzubillah, dengan selingkuhannya. Kemudian kita ikut nimbrung di sana, capek kita di sana, tidak ada manfaatnya sama sekali, naudzubillah. Bahkan kita terjatuh dalam ghibah yang berterusan, naudzubillah, yang itu pasti akan membuat hati kita tidak tenang. Kemudian faedah yang terakhir yang Syekh tulis di sini adalah sebagai bentuk menjaga saudara kita, ya, karena seseorang tidak mau dicampuri atau diintervensi urusan pribadinya. Saya yakin, ya, sekepo-keponya orang kepo, mereka tidak akan suka urusan pribadinya diekspos atau dipublish oleh orang lain, ya. Makanya ini nasihat bagi diri kami sendiri dan juga bagi saudara sekalian, agar senantiasa kita meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita, yang bahkan itu mungkin akan menjerumuskan kita dalam dosa-dosa yang berterusan, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.